Gak ada orang nih. Kanza nggak ada di sini. Gue yakin Kanza pasti ada di kamar itu. Pak Bayu. Mang. Maaf Pak, kirain belum datang. Saya habis dari warung Pak tadi, habis ngopi. Iya. Maaf. Kayaknya saya perlu itu. Sebentar ya. Loh, Pak Bayu kenapa? Panik bener kayaknya. Hei, siapa kamu? Hah? Hei, jangan lari! Ma, bangun ma, bangun ma. Kirana takut ma, Kirana takut ma. Kirana. Ma bangun ma, aku bangun ma. Apa sayang? Ada orang jahat ma. Papa lagi tangkap orang jahatnya. Ya, ada orang jahat ma. Ada orang jahat. Itu pasti Riko. Dia pasti berusaha mau nyakitin Mas Bayu. Kenapa dia bisa lihat gua? Hei, dia lari! Mang, sih cepetan. Iya Pak. Itu kejar orang itu. Itu Pak Yusuf. Ini pakai ini. Cepetan. Kanza. Mama, bentar. Ini kok kaki Mama nggak bisa bergerak ya? Ya Allah. Ma, ayo ma. Ini ma. Nggak bisa, kaki Mama nggak bisa bergerak ini. Kanza, kamu udah sadar? Kamu kenapa duduk di bawah? Kamu harusnya istirahat. Ayo istirahat. Mas. Kaki aku kenapa nggak bisa bergerak ya, Mas? Ayo, aku bantu. Sini. Syukurlah kamu sudah sadar. Tadi aku dengar Papa teriak-teriak. Habis itu Mama mau keluar, tapi Mama jatuh. Iya sayang, ya. Kamu tenang ya, nggak usah khawatir. Ini sebentar lagi, ya Om Rafiq juga akan sampai. Dia sudah dalam perjalanan. Tenang aja ya. Ini telepon siapa? Gak tahu. Tadi aku temu di luar. Itu pasti handphonenya Riko. Kalau Mas Bayu ngambil handphone itu, dia akan tahu kalau misalkan ibunya bersekongkol sama Riko. Dan dia akan membenci ibunya. Aduh, Mas, tanya Mas. Mas, dokter Rafiq ada di mana Mas? Kaki aku Mas, aku takut kaki aku kenapa-napa Mas. Cari sekali Mas, kamu tunggu di luar Mas, kamu tunggu di luar Mas. Telepon Om Rafiq ya. Pak. Ma, Mama tenang ya, Ma. Sial. Semoga aja si Bayu nggak sempat lihat muka gua. Tapi bagaimana keadaan yang Kanza sekarang? Apa dia baik-baik aja? Ya, gua harus telepon villa itu dan berpura-pura menjadi tetangga yang peduli sama mereka.
Ya, gue harus tahu keadaannya Kansa. Apa jangan-jangan handphone gue jatuh di vilanya Bayu ya? Kacau. Sekarang gimana caranya gue bisa dapetin handphone itu coba? Kalau Bayu tahu, habis gue. Mana si ibu tua itu nggak ada di sana lagi. Sekarang gue harus gimana coba? Pak, bisa buru-buru sih Pak, saya mau cepet nih. Iya Bu. Iya, cepetan dikit deh, jalanan juga sepi kok. Iya Bu. Riko nih, payah. Handphone pakai jatuh segala. Mudah-mudahan nggak didapat sama si Bayu. Ya Allah. Aduh. Suara apa itu Ningsih? Apa Bu? Pak supir, itu suara apa tadi tuh? Iya, tapi kok kayak ada suara orang jatuh gitu sih? Oh, itu Bu. Mungkin tas Ibu di bagasi terlempar. Oh iya, bisa jadi. Oh gitu. Iya Bu. Kenapa kondisi Kanza bisa tiba-tiba seperti ini, Bay? Kanza jatuh, Rafiq. Jatuh di lereng belakang. Kanza, coba kamu ingat-ingat. Pada saat kamu jatuh, kaki kamu terbentur sesuatu nggak? Enggak sih dok, saya rasa enggak. Yaudah kalau gitu kita tunggu sampai besok. Kalau tidak ada perubahan apa-apa, kamu harus segera diperiksakan ke rumah sakit. Tapi aku harap ini cuma karena kamu shock aja. Makasih ya dok. Sama-sama Kanza. Rafiq, bisa kita bicara sebentar di luar? Boleh, Bay. Kirana, temenin Mama. Mama jangan takut ya. Mama tenang aja, aku akan berdoa sama Allah kalau Mama akan baik-baik aja dan cepat sembuh. Makasih ya sayang. Mama seneng deh punya anak sepintar kamu. Aku juga beruntung punya Mama sebaik Mama. Ya udah sekarang kamu istirahat ya. Senang. Oke, Ma. Aku harus bisa nyembunyiin handphone itu sebelum Mas Bayu periksa. Aduh Pak, maaf Pak, saya nggak berhasil mengejar orangnya. Ya udah. Ya, terima kasih Pak. Sekarang Bapak lebih baik berjaga-jaga di depan saja. Takutnya orang itu kembali lagi ya. Baik Pak, bisa ya Pak? Ya, terima kasih. Ada apa, Bay? Iya Rafiq, jadi semalam itu ada orang yang berusaha mendorongku untuk jatuh ke lereng. Tapi Kanza berhasil menolongku. Tapi justru Kanza yang jatuh ke lereng. Saat aku membawa Kanza ke kamar, orang itu ternyata juga masuk ke kamar. Aku berusaha mengejar dia, tapi dia berhasil lolos. Jangan-jangan maling, Bay. Tapi kalaupun maling, kemungkinan juga orang di sekitar sini. Mungkin dia ngeliat kamu datang dan mencoba merampok di sini. Menurut aku, gak mungkin maling atau rampok karena anehnya begini. Di saat aku menolong Kanza di lereng, dia itu sebenarnya punya kesempatan untuk, ya, mengambil barang-barang aku atau apa saja. Tapi itu tidak dilakukannya. Tadi aku dengar Papa teriak-teriak. Habis itu Mama mau keluar, tapi Mama jatuh. Iya sayang, iya. Kamu tenang ya, gak usah khawatir. Ini sebentar lagi, ya Om Rafiq juga akan sampai. Dia sudah dalam perjalanan. Tenang aja ya. Ini telepon siapa? Gak
Gak tahu. Tadi aku temu di luar. Oh ya, di kamar ada handphone. Itu mungkin milik dia. Sebentar ya, Rafiq ya. Mana handphonenya ya? Bukannya di sini. Kanza, telepon yang di sini mana? Emang nggak ada di situ, Mas? Nggak ada. Aku nggak tahu. Pak, kita berapa lama lagi sih? Kok nggak sampai-sampai nih? Nggak lama lagi, Bu. Bisa nggak lebih cepat lagi? Iya, cepetan loh. Aduh, saya udah nggak sabar nih, Pak. Aduh! Ya ampun, bisa nyetir nggak sih di sopir? Bu, saya kok kayak denger suara orang miskin yang sok kaya nggak tahu diri itu sih, Bu. Loh, siapa? Waduh, Bu. Ternyata benar orang miskin yang nggak tahu diri itu ada di sini, Bu. Kamu ngapain di mobil saya? Turun kamu. Apaan sih? Anda nyuruh-nyuruh saya turun-turun. Kalau Anda yang mau turun, sana turun. Saya nggak keberatan tuh. Tapi yang pasti ya, saya tetap mau sampai ke villa karena saya mau ketemu sama itu handphone. Dengar tuh. Handphone itu? Handphone siapa sih? Siapa ya? Handphone siapa ya? Siapa ya, Maya? Hah? Hei, Anda kenapa? Kok mukanya kayak panik begitu? Hah? Kenapa jadi melotot? Gak bisa berkata-kata. Hilang itu semua kata-kata ceriwisnya Anda. Hah? Iya ya, Ma. Biasanya kan bawel banget, nyap-nyap terus. Sekarang melongo, mangap lagi kayak ikan lohan. Sebentar. Biar saya pikir-pikir dulu ya. Sepertinya ya handphone itu handphone yang sangat penting sekali. Berarti kalau gitu saya yang harus menemukan handphone itu terlebih dahulu. Terus saya kasih deh ke mantu tersayang. Kamu berani ya mau ngancam saya? Kamu pikir saya takut sama kamu? Hah? Ini gilingan. Anda marah-marah terus deh. Siapa yang ngancam Anda? Siapa?
Anda saja yang merasa terancam, ya kan? Ya kan? Lebih baik kita turun aja, Bu. Ya udah, Gi, turun aja sana. Ini tuh di puncak, bukan di Jakarta. Ente pikir ada taksi bakal lewat? Iya deh, itu olahraga ya, Say. Ya, pembentuk gilingan. Sebaiknya kamu telepon polisi, Bay. Kalau emang laki-laki itu mencoba untuk mendorong kamu di lereng, kemungkinan ini percobaan pembunuhan. Aku capek dengan masalah, Fik. Aku nggak perulah memperbesar masalah ini. Tapi ini sangat berbahaya untuk kamu dan keluarga kamu. Andaikan laki-laki itu kembali lagi ke sini, bukan nggak mungkin dia bisa menyakiti Kanza dan Kirana juga. Nyawa keluarga kamu jadi taruhannya, Bay. Sebaiknya kita serahkan urusan ini ke polisi. Ya, kamu benar sih. Keselamatan keluarga jauh lebih penting. Ya. Aku telepon polisi sekarang. Itu si Bayu lagi telepon siapa ya? Kanza sedang ada di mana sih sekarang? Kok Kanza nggak ada ya? Bagaimana keadaannya Kanza sekarang? Yang terpenting sekarang adalah gue harus menemukan handphone gue dulu.